Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allifi hadzal kitab jami'an. Nafa'allahu bihi wa bihi amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan pelajaran kita, pembahasan kitab Nazom Imriti. Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya Babu Marfu'atil Asma'i. Babu Marfu'atil Asma'i, atau juga boleh judulnya Babul Fa'ili. Jadi marfu'atil asma yang pertama adalah fa'il. Jadi boleh disebut Babul Fa'il atau Babu Marfu'atil Asma'i. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Marfu'ul asma sab'atun na'ti biha ma'lumatal asma'i min tabwibiha. Fal fa'ilu ismun mutlaqan qad irtafa bi fi'lihi wal fi'lu qablahu waqa. Wa wajibun fil fi'li ayyujarada idza li jam'in aw musannan usnida faqul ataz zaidani wa zaiduna kaja'a zaidun wa yaji akhuna. Wa qasamuhu zahiran aw mutmara fa zahirul lafdzul ladzi qad dzukira. Wal mudmarusna asyran naw'an kisma kakum tukum takum takum tikum tuma kumtunna kumtum qoma qomat qoma qomu wa kumna nahnu sumtum ama. Wa hadhihi dhamairun muttasilah wa mithluha dhamairul muttasilah. Kalam yakum illa ana au antumu wa ghairu zaini bil qiyasi yu'lamu. Kumtunna kumtum koma qomat koma qomu wa kumna nahwu sumtum ama. Wa hadhihi dhamairun muttasilah wa mithluha dhamairul munfasilah. Kalam yakum illa ana au antumu wa ghairu zaini bil qiyasi yu'lamu. Bismillahirrahmanirrahim. Babu marfu'atil asma'i. Bab menerangkan isim-isim yang dibaca rofa. Bab menerangkan isim-isim yang dibaca rofa. Jadi apa saja isim-isim yang dibaca rofa itu? Marfu'ul asma, asalnya marfu'ul asma'i, i-nya dibuang karena nazom. Marfu'ul asma'i, isim-isim yang dibaca rofa itu sab'atun, ada 7. Marfu'ul asma'i, i-nya dibuang karena nazom. Marfu'ul asma'i, isim-isim yang dibaca rofa itu sab'atun, ada 7. Na'ti biha, kami akan mendatangkannya. Na'ti biha, kami akan mendatangkannya.
Mendatangkan maksudnya menjelaskan. Kami akan menjelaskannya. Ma'lumatal asma'i. Ma'lumatal asma'i, mengetahui isim-isim tersebut. Ma'lumatal asma'i, keadaannya mengetahui isim-isim tersebut. Ma'lumatal hal, mengetahui isim-isim tersebut. Min tabwibiha, dari penjelasan bab-babnya. Tabwib adalah penjelasan bab. Min tabwibiha, dari penjelasan bab-babnya. Jadi babun abwab itu bab. Kalau tabwib penjelasan bab. Jadi penjelasan bab-babnya masing-masing. Jadi min tabwibiha, dari penjelasan babnya masing-masing. Jadi ada babnya masing-masing, tidak dijelaskan satu ini, dua ini, tiga ini, tapi langsung, yaitu akan dijelaskan di dalam babnya masing-masing. Jadi isim yang dibaca rofa itu ada 7, akan dijelaskan di dalam babnya masing-masing. Fal fa'ilu, fa'il adalah. Fal fa'ilu, maksudnya yang pertama adalah fa'il, lalu langsung fa'il adalah. Nah, karena ini penjelasannya seluruhnya tentang fa'il, maka bab ini boleh dinamakan babul fa'ili. Jadi boleh dinamakan babul fa'ili, sama saja dengan babu marfu'atil asma. Ini sama persis dengan babul i'rab. Babu alamatil i'rab itu sama dengan babu alamatir raf'i. Jadi babu alamatil i'rab, karena yang dibahas pertama adalah rofa, maka sama dengan babu alamatir raf'i. Jadi bab ini bisa 2 nama. Nah, begitu juga ini babul fa'ili atau babu marfu'atil asma. Bab ini bisa 2 nama. Fal fa'ilu, fa'il adalah. Khobarnya fal fa'ilu ismun, isim. Fa'il adalah isim. Mutlakon, secara mutlak. Mutlakon itu hal. Mutlakon, secara mutlak. Isim secara mutlak. Maksudnya isim secara mutlak, boleh isim zohir, boleh isim domir, boleh masdar, boleh masdar muawwal. Pokoknya isim apa saja, itu namanya mutlakon. Boleh isim mausul, boleh isim isyarah, pokoknya asal isim itu namanya mutlakon. Itu namanya ismun mutlakon, isim secara mutlak. Isim secara mutlak. Qadir tafa, yang sungguh dibaca rofa. Qadir tafa, yang sungguh dibaca rofa. Fi'il itu dibaca rofa. Jadi isim secara mutlak yang dibaca rofa, bifi'lihi, karena fi'ilnya. Bifi'lihi, karena fi'ilnya. Maksudnya karena didahului oleh fi'il. Fi'ilnya harus mabni maklum. Mabni maklum itu aktif. Mabni maklum. Contohnya mabni maklum, menolong, memukul, membaca, itu namanya mabni maklum. Lawannya mabni maklum, mabni majhul. Contohnya dibaca, ditolong, ya, kemudian disolatkan. Nah, itu yang mengandung arti di, itu namanya majhul. Nah, jadi fiilnya mabni maklum. Bi fi'lihi, dengan fiilnya, syarahnya adalah yang mabni maklum. Jadi bi fi'lihi, dengan fiilnya. Fa'il adalah isim yang secara mutlak yang sungguh dibaca rafa dengan fiilnya yang mabni maklum. Itu disebut fa'il. Wal fi'lu, fi'il itu. Wal fi'lu, fi'il itu, kita loncat dulu. Waqa'a, terletak. Waqa'a, terletak. Qablahu, sebelum isim.
Wal fi'lu fi'il itu waqa'a terletak qablahu sebelum isim, dan fi'ilnya itu jatuh sebelum isim. Berarti fi'il dulu baru isim. Nah, isim itu fa'il. Kalau isim dulu baru fi'il tidak disebut fa'il, disebutnya mubtada gitu. Ya, jadi fi'il itu sebelum isim. Qoma Zaidun, ini fi'il, ini isim. Nah, fi'il itu sebelum isim, fi'ilnya dulu baru isim, maka ini namanya fa'il. Qoma Zaidun, telah berdiri siapa Zaidun Zaid, atau Zaid itu berdiri. Telah berdiri siapa Zaidun Zaid, atau Zaid itu berdiri. Nah, ini namanya fa'il, ini namanya fa'il. Fi'il itu sebelum isimnya. Jadi fi'il dulu baru isim, maka ini disebut fa'il. Kalau Zaidunnya dulu, isimnya dulu, maka Zaidun bukan fa'il. Maka Zaidun bukan fa'il, ini bukan fa'il. Ya. Wal fi'lu fi'il itu waqa'a terletak qablahu sebelum isim, maka itu disebut dengan fa'il. Isim itu disebut dengan fa'il. Ya, jadi definisi fa'il kita harus tahu. Ini definisinya menggunakan nazom, jadi agak sedikit membingungkan. Jadi isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il. Isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il, itu namanya fa'il. Fi'ilnya harus mabni maklum. Wa wajibun fil fi'li ayyujarroda. Wa wajibun, dan itu wajib. Nah, berarti dan itu wajib, wa wajibun khobar. Wa wajibun, dan itu wajib fil fi'li di dalam fi'il ayyujarroda, yaitu mensunyikan, memujarrodkan, mensunyikan, mengosongkan dari domir jama maupun musanna. Iza usnida ketika disandarkan. Iza usnida ketika disandarkan bil jam'i dengan jama, au musannan atau musanna. Jadi wajib mengosongkan, fi'il itu wajib mengosongkan dari domir jama atau musanna jika disandarkan kepada jama dan musanna. Iya, nanti mau dijelaskan. Jadi terjemahannya dari wa ayyujarroda mengosongkan itu. Wajibun wajib fil fi'li di dalam fi'il. Iza ketika usnida disandarkan li jam'in kepada jama au musannan atau musanna. Jadi mengosongkan dari domir jama maupun musanna. Qoma Zaidun, Qomal muslimani, Qomal muslimuna. Nanti ada contohnya di nasab. Muslimani, muslimuna. Ini disandarkan kepada jamak, ini disandarkan kepada musanna. Ini disandarkan kepada jama', ini disandarkan kepada musanna. Isimnya wajib kosong dari domir musanna maupun jama', bukan qoma al muslimani. Nah, ini salah. Qomu al muslimuna. Nah, ini salah. Kalau dibalik baru al muslimani qoma al muslimuna
qamu. Nah ini fa'ilnya, tapi sudah dibalik. Ya begitu. Jadi wajib mengosongkan. Nah ini kosong. Kok tetap koma, mengosongkan dari domir musanna maupun jamak di dalam fiilnya. Ya mudah-mudahan dipahami. Jadi wajib mengosongkan dari domir musanna maupun jamak di dalam fiilnya ketika disandarkannya kepada jamak maupun musanna. Jadi tetap qomal muslimani, qomal muslimuna, qomal zaidun. Ini mufrad, kalau mufrad sudah pasti. Qomal muslimu misalkan. Nah ini tetap koma. Ya, jadi dikosongkan dari domir musanna maupun jamak jika disandarkan kepada musanna maupun jamak. Wa wajibun fil fi'li ayyu jarroda idza li jam'in aw musannan usnida. Penerjemahannya adalah wa ayyu jarroda, mengosongkan itu, wajibun wajib, fil fi'li di dalam fi'il. Nah begitu. Ini kalau nazm kan dibolak-balik karena menyesuaikan irama. Nah kalau penerjemahan kita harus tahu wa ayyu jarroda, mengosongkan itu, wajibun wajib, fil fi'li di dalam fi'il, idza usnida ketika disandarkan, li jam'in kepada jama', au musannan atau musanna. Ya begitu. Selanjutnya fakul maka katakanlah, maksudnya ini merupakan contohnya. Fakul maka katakanlah, atas zaidani waz zaiduna. Naknya ada alifnya itu tambahan menyesuaikan syair. Yang benar adalah wazaiduna, bukan na, begitu. Fakul maka katakanlah, maksudnya ini contohnya. Atas zaidani, dua zaid itu datang. Atas zaiduna, beberapa zaid itu datang. Nah ini contoh, saya pakainya tadi muslimuna, di sini pakainya zaidani, zaiduna. Jadi ata datang, siapa yang datang? Az-zaidani, dua zaid. Wa zaiduna, wa ata datang, az-zaiduna, beberapa zaid. Ada orang namanya Zaid, lalu dua orang, lalu disebut az-zaidani. Lalu ada orang, beberapa orang namanya Zaid, lalu disebut dengan az-zaiduna, begitu. Kaja az-zaidun, kaja az-zaidun, seperti kalimat ja'a zaidun. Ja'a datang, zaidun zaid. Jadi ja'a zaidun, atas zaidani, waz zaiduna, itu adalah contoh. Jadi kalau diuraikan ja'a zaidun, atas zaidani, atas zaiduna. Wayaji asalnya wayaji'u. U-nya tidak ditulis karena nazom. Wayaji'u akhuna, saudara kami datang. Wayaji'u akhuna, saudara kami datang. Jadi maksudnya nazom ini ingin menjelaskan ada fi'il madinya ja'a zaidun, ada fi'il mudhari'nya diwakili dengan yaji'u akhuna. Jadi fi'il madi ada fi'il mudhari'nya. Ada yang disandarkan dengan musanna maupun jama', yaitu atas zaidani, atas zaiduna. Nah itu atanya tetap tidak berubah. Berarti kalau diganti dengan ja'a, ja'anya juga tetap ja'a zaidani, ja'a zaiduna. Begitu juga kalau diganti dengan yaji'u, tetap yaji'u zaidani, yaji'u zaiduna. Jadi tetap bentuk mufrad, tetap bentuk mufrad. Ya. Iya. Kalau fa'ilnya isim zohir harus tetap mufrad. Yang berubah adalah muzakkar dan muannasnya saja. Karena fa'ilnya isim zohir sudah nampak.
Iya, kalau fa'ilnya isim domir sudah ketahuan domir itulah yang jadi fa'il. Komu, nah ini fa'ilnya wawu jamak. Koma ini namanya fa'ilnya alif tasniyah. Karena ini fa'ilnya isim zohir sudah nampak, maka ini tidak dibutuhkan. Begitu, ini tidak dibutuhkan. Beda dengan dibalik. Ini kembali. Nah ininya berlaku ini alif tasniyah. Wawu jamak begitu karena fa'ilnya isim zohir begitu. Jadi iya ya, jadi ketika fa'ilnya isim zohir maka yang berlaku mu'annas dan muzakarnya saja. Misalkan qomat al muslimatu, nah ini harus qomat lalu al muslimatu, lalu qomat al muslimatani, ini tetap qomat bukan qomata begitu, mengosongkan dari jamak maupun musanna. Lalu ini qomat, tetap qomat al muslimatu ya begitu, tetap koma atau qomat. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya wa qasamuhu zahiran wa mudmara fa zahirul lafdzul ladzi qad dzukira. Wa qasamuhu, ulama nahwu membagi. Wa qasamuhu membagi, maksudnya yang membagi adalah ulama ahli nahwu. Ulama ahli nahwu membagi hu itu fa'il. Ulama nahwu membagi fa'il itu zahiran, fa'il isim zahir, wa mudmaron, fa'il isim domir. Zahiran zahir, mudmaron domir. Ulama nahwu itu membagi fa'il menjadi fa'il isim zahir dan fa'il isim domir. Jadi fa'il itu ada dua, ada isim zahir, ada isim domir. Fadh-dhahirul lafdzul ladzi qad dzukira. Fadh-dhahiru fa'il isim zahir. Al-lafdzu yaitu lafaz, allazi qad dzukira yang sungguh telah disebutkan tadi, yang sungguh telah disebutkan. Jadi yang telah disebutkan itu mana? Ata az-zaidani, ata az-zaiduna, ja'a zaidun, yaji'u akhuna, itu namanya yang telah disebutkan. Jadi yang telah disebutkan di nazm ini, ata az-zaidani, ata az-zaiduna, ja'a zaidun, yaji'u akhuna, itu semua fa'il isim zahir, fa'il isim zahir. Isim zahir itu isim yang bukan kata ganti, itu namanya isim zahir yang bukan kata ganti. Kalau kata ganti namanya domir. Wal mudmarus na ashronau an qisma. Wal mudmaru fa'il isim domir, isna asyara, itu sebetulnya asyara tapi dibaca asyra karena nazom. Jadi nazom itu merubahnya sungguh luar biasa. Asyara bisa jadi asyra, banyak yang dirubah dengan nazom. Hamzah bisa hilang, ya, struktur bisa dibolak-balik karena nazom. Wal mudmaru fa'il isim domir, isna asyara nau'an kisma, ada 12 macam bagiannya, ada 12 macam bagiannya. Kisman apanya? Bagiannya. Jadi kisman tamyiz. Isna asyara nau'an kisma, ada 12 macam bagiannya. Pertama kita harus tahu isim domirnya dulu. Isim domir itu kalau di tasrif ada 14. Huwa
huma, hum. Dia, huma, hunna. Ini harus apa? Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Di sini ada 14. Kenapa disebut 12? Karena ada yang sama. Huma dengan huma sama dianggap satu. Antuma dengan antuma dianggap satu. Jadi ini ada 2 dianggap satu, berarti 12. Jadi di dalam tasrif ada ini 14 nih. Nah, huma dianggap satu, hilangkan satu. Antuma hilangkan satu. Jadi ada 12 nau'an kisma. Nau'an macam, kisma bagian. Ya, jadi ada 12 macam bagian. Nah, kita bahas dulu kakumtu, seperti kumtu. Iya. Di sini enggak. Kakumtu kumna. Kumna. Terus kumna, kumta kumti. Kumta kumti, kumtuma. Kumtuma. Kumtunna kumtun. Kumtunna kumtum. Nah, ini berarti sama. Ya, ini nggak usah dulu deh. Ini nggak usah dulu. Selanjutnya koma, komat, koma, komu, kok di sini? Komu, kumna. Ya, jadi ini adalah fa'il isim domir. Fa'il isim domir. Ini mustatir kembali ke ini, huwa mustatir kembali ke sebelumnya. Misalkan Ahmad berarti Ahmad. Ini wawu jama'. Ini ta ta'nis. Ini alif tasniyah. Ya, ini nun niswa. Ini tak yang berharokat. Ini tak mutakallim. Ini domir nah. Ya, jadi jumlahnya seluruhnya ada 12. Jumlahnya seluruhnya ada 12. Wal mutmaru fa'il isim domir ifna asyara nau'an kisma, ada 12 macam bagian. Kakumtu seperti lafaz kumtu, saya berdiri. Kumna lafaz kumna, kami berdiri. Kumta lafaz kumta, kamu laki-laki berdiri. Kumti lafaz kumti, kamu perempuan berdiri. Kumtuma lafaz kumtuma, kamu berdua berdiri. Kumtunna kalian perempuan berdiri. Kumtum kalian laki-laki berdiri. Koma dia berdiri. Koma dia laki-laki berdiri. Komat dia perempuan berdiri. Koma dia berdua berdiri. Komu mereka laki-laki berdiri. Kumna mereka perempuan berdiri. Ya, jadi itu semua disebut fa'il isim domir. Nahwu contohnya sumtum, kalian berpuasa. Aman asalnya aman, 1 tahun, setahun penuh. Aman setahun. Sumtum aman, kalian berpuasa setahun.
Maksudnya ada sumtum ama adalah bahwa lafaz koma, komu dan seterusnya itu bisa ditasrif seperti sumtu, ya, seperti soma, somu, somat, somata, sumtu, ya, sumtunna, sumta dan seterusnya. Jadi maksudnya ada sumtum ama itu adalah lafaz koma tadi bisa ditasrif seperti kata sumtum ama. Jadi berlaku buat kata-kata fi'il madhi yang lain. Wahazihi ini adalah domairun, asalnya domairu. Asalnya kalau redaksinya bukan syair domairu. Domairun domir-domir muttasilatun yang muttasil, yang bersambung. Yang bersambung adalah nempel dengan fiilnya. Domir bersambung dengan fiilnya. Jadi bersambung dengan fiilnya itu namanya muttasil, bersambung. Wa misluha dan itu seperti domir muttasil. Ad-domairul munfasilah adalah domir-domir munfasil, terpisah. Jadi ada domir muttasil, ada domir munfasil. Ya, kita mengenal muttasil dan munfasil itu di dalam mad wajib dan mad jaiz, ya. Jadi, nah, kalau mad wajib muttasil, kalau mad jaiz munfasil, ya. Jadi domir ada yang muttasil bersambung, ada yang munfasil terpisah dengan fiilnya. Nah, sekarang domir muttasil kita sudah tahu. Contohnya seperti koma, komat, komu, komata dan seterusnya. Lalu domir munfasil ini contohnya kalam yakum illa ana au antumu. Jadi kalam yakum illa ana au antumu. Kalam yakum illa ana au antumu seperti lafaz lam yakum illa ana. Lam yakum tidak berdiri illa ana kecuali saya. Lam yakum tidak berdiri illa antum kecuali kalian. Kecuali kalian laki-laki. Jadi domir munfasil itu akan didahului oleh nafi dan illa. Jadi ada nafi, ada illa. Lam yakum illa ana. Ya, lam yakum illa antum. Wa ghairu zaini selain dua ini bil qiyasi dengan kias yu'lamu diketahui. Wa ghairu zaini dua domir ini yu'lamu diketahui bil qiyasi dengan kias. Selain dua domir ini diketahui dengan kias. Jadi kalau dikiaskan begini, lam yakum illa huwa, lam yakum illa huma, lam yakum illa hum, lam yakum illa hiya, lam yakum illa huma, lam yakum illa hunna, lam yakum illa anta, terus illa antum, illa anti sampai illa nahnu. Nah, itu maksudnya kiaskanlah seperti ini. Ini adalah domir munfasil. Munfasil itu terpisah dari fiilnya. Yakum dengan anak itu terpisah. Yakum dengan antum itu terpisah. Ya, jadi terpisah dari fiilnya. Domir itu terpisah dari fiilnya sehingga dinamakan domir munfasil. Jadi ada domir munfasil, ada domir muttasil. Nah, illa ana kedudukannya apa? Kedudukannya fa'il. Illa antum kedudukannya fa'il juga, tidak berdiri kecuali saya. Kecuali saya itu fa'il. Tidak berdiri kecuali kalian. Kalian itu adalah fa'il juga. Ya. Jadi itu domir munfasil dan muttasil. Dan itu bisa dikiaskan ke
fiil lain. Barangkali ada yang mau bertanya? Tadi kan kalau jelas ya kalau domir fasil itu terpisah dari berarti nah tadi yang layakum. Iya. Tanya itu sebagai apa Ustaz? Ilah itu istisna biasa, itu menyebabkan pemisah, menyebabkan yakum dengan anak itu terpisah. Jadi sehingga itu disebut munfasil. Iya. 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 Jadi ilah itu adatul istisna kalau di i'rab, iya. Jadi mustasna, iya. Lalu anaknya itu iya mustasna. Berarti dia hanya kedudukannya sebagai adatul istisna aja ya? Iya, begitu, iya. Cuma nanti kalau berarti anaknya sebagai fasil dari yakum ya? Iya. Karena dia domir fasil. Iya. Demikian pelajaran Imriti kita kali ini. Jamnya salah ya.